Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang online di rumah, selamat beribadah. Tema kita bulan ini adalah jadilah kuat dan jadilah berani. Be strong and courage. Bersama Yesus kita pasti kuat. Bersama Yesus kita diberi keberanian. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, saya percaya semua ada dalam keadaan baik. Saya juga menyapa buat saudara sekalian yang saat ini, malam hari ini mengikuti ibadah secara online. Kami juga berdoa kiranya kita semua yang mengikuti ibadah dilawat Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan terus memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan mulai ibadah lawatan malam hari ini. Kita mohon pimpinan yang daripada Tuhan. Kita mohon perlindungan Tuhan. Kita mohon hadirat Tuhan ada di tempat ini. Sehingga malam hari ini kekuatan yang baru boleh Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, malam hari ini hati kami limpah dengan syukur. Karena kami tahu Engkaulah kekuatan kami. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, kami mau bawa seluruh hati kami. Kami mau bawa seluruh hidup kami. Kami mau persembahkan di hadapan-Mu. Kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami. Dan malam hari ini kami mau menikmati hadirat Tuhan ada buat setiap kami. Sehingga kekuatan yang baru Tuhan boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Engkau menerima pujian penyembahan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah urapan Allah mulai dari depan sampai belakang, kami boleh merasakan urapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan akan terus melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun musuh berlaksa-laksa ada di depan kita, kiri kita ada kuasa-kuasa yang hendak melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Percaya malam hari ini Tuhan mampu memberikan kekuatan. Percaya malam hari ini Tuhan mampu memberikan kekuatan. Amin. Mari kita sama-sama berdiri, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, amin, Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, tahu sungguh Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah-goyah.
seperti ini. Katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sama-sama katakan, haleluya, meskipun musuh di depan, haleluya, rintangan menghadang langkahku, Kau sungguh, Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Allah. Katakan, Kaulah perlindunganku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku. Saya rindu sidang jemaat naikkan pujian ini. Tuhanku, banggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Allah, Kaulah kuatku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senggol saudara kanan kiri kita. Katakan, Yesuslah kuatku. Katakan, Yesuslah kuatku. Senggol atau bertepuk dengan tos, kasih tos kepada saudara kita, kiri kanan muka belakang kita ya. Karena memang Dia Allah kekuatan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita terus siapkan hati kita untuk kita mau bersatu dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengakui bahwa Engkaulah kekuatan kami. Kami mengakui Engkaulah tempat perlindungan kami. Meskipun kami harus melewati badai dalam kehidupan kami, kami percaya Engkau tetap setia dalam hidup kami. Engkau tetap memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya.
terus menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan malam hari ini. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, tempat perlindungan kami, tempat perlindunganku. Meskipun kami harus melewati badai, saat badai menerpa, Tuhan, kami tidak akan goyah. Aku tak akan goyah. Yes, haleluya. Dari bumi
Nyatakan bersama sejauh langit. Ya Tuhan. Dari bumi. Haleluya. Besar kasih-Mu dalam hidup kami. Penuhi kami Tuhan. Malam hari ini yang rindu. Sejauh langit. Begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari nyatakan kerinduan hatimu. Nyatakan kerinduan hatimu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang malam hari ini rindu lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Yesus, Kaulah kekuatan kami, Kaulah
setiap kerinduan hati kita. Kami boleh mempersilakan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh duduk kembali. Kita masih ada dalam hadirat Tuhan. Kita masih ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu setiap kerinduan kami yang hadir malam hari ini. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami mau mencari perkenanan-Mu Tuhan. Biarlah kerinduan hati kami malam hari ini connect dengan Engkau Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kami boleh merasakan sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, minta kepada Bapa kita supaya kedatangan kita malam hari ini tidak sia-sia, supaya malam hari ini kedatangan kita memperoleh sesuatu yang luar biasa. Terhubunglah dengan Allah Roh Kudus. Terus naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku, kaulah rajaku dan sahabatku, ya sahabatku. Haleluya Yesus. Terindah, termanis Engkau bagiku. Kerinduanmu Bapak Ibu Saudara sekalian.
saudara sekalian. Sembah Kau, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita. Tiada Allah yang lain selain Engkau Tuhan. Tiada Allah yang lain yang kami sembah selain Engkau Tuhan. Ini kerinduan kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami datang padamu. Kami bawa pujian kami. Kami bawa penyembahan kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari terus bawa persembahanmu. Mari terus bawa persembahanmu di hadapan Tuhan. Kinarala masyakarala parala 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 parala. Yarala barala 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 basikira patakaya sokana marala barala barala. Yarala barala 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 bayase. Yarala marala mayase. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Sampai hari ini kekuatan-Mu masih boleh kami rasakan. Sampai hari ini pertolongan-Mu masih kami rasakan. Sampai hari ini penyertaan-Mu masih kami rasakan Tuhan. Dan malam hari ini kami percaya
Engkau sedang melawat setiap kami. Engkau sedang memenuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu baru, selalu dan selalu dalam setiap hidup kami. Kau membuatku berharga di mata. Dengan lebih lagi sidang jemaat naikkan pujian ini. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu. Haleluya. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu, oh haleluya Yesus. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kami mau terus bersyukur di hadapan-Mu. Mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, dan anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sungguh benar Tuhan, Engkau membuat setiap hidup kami berharga di mata-Mu. Inilah rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan.
naikkan syukurmu Tuhan, naikkan syukurmu kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Ketika kami merasakan sesuatu tidak sepadan dengan keinginan kami, Tuhan, kami mau tetapkan hati kami untuk kami tetap setia kepada Engkau. Ada saatnya yang kami hadapi tidak seperti yang kami inginkan, tetapi kami mau terus kuat dan teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami memilih untuk kami tetap setia Tuhan. Kami untuk tetap setia, kami tetap bersyukur, kami tetap kuat, kami tetap teguh di dalam Engkau. Inarala masyakara lama. Kasih Bapa, sampai akhir hidup kami mau tetap setia, kami mau tetap menyembah Engkau, melayani Engkau seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingin. Tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Memilih untuk tetap setia. Ada saatnya, ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku hati untuk percaya. Ada saatnya, ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti.
setia. Terima kasih untuk lawatan Tuhan malam ini. Sementara kami berdoa, menyembah, Engkau ada di tengah-tengah kami, mencurahkan berkat, memberikan kesembuhan, dan memberikan mujizat. Itu sebabnya kami menanti-nantikan kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan di tengah-tengah kami. Kami merindukan Tuhan berbicara secara khusus, supaya ketika kami pulang hidup kami tidak lagi sama. Kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan ada dan berbicara. Urapan Tuhan atas kami semuanya, urapan Tuhan juga untuk hamba-Mu ini, diberikan kemampuan menyampaikan firman dalam bahasa yang mudah dimengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom, saudara-saudara. Selamat malam semuanya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Evi yang sudah memberi kesempatan dan memberikan undangan kepada saya untuk ada di tengah-tengah jemaat yang sedang diberkati. Saudara-saudara, hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema, judulnya Do Not Worry, jangan khawatir. Kita akan sama-sama membaca dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, kalau kita berdusta, kita sadar bahwa berdusta itu dosa. Karena firman Tuhan mengatakan jangan berdusta. Jadi kalau kita berdusta, kita sadar bahwa itu dosa. Waktu kita mengambil miliknya orang lain, kita mencuri. Kita tahu bahwa mencuri itu dosa. Kita sadar kita sedang melakukan dosa. Karena firman Tuhan mengatakan jangan mencuri. Tetapi saudara-saudara, saat kita khawatir, kita cemas, kita gelisah, kita risau, kita merasa fine-fine saja, kita merasa biasa dan normal-normal saja. Pertanyaannya adalah mengapa? Karena kita tidak merasa bahwa khawatir itu dosa. Padahal firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Berarti ketika kita khawatir, kita sedang melanggar firman Tuhan itu dan kita berdosa. Kita menganggap khawatir itu normal. Kita menganggap khawatir itu biasa. Orang lain juga ngalami. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata, khawatir itu dosa. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memerintahkan orang Kristen itu dilarang khawatir. Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang akan kau makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Bahkan lebih lanjut, Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir akan hari esok. Dolar mau naik, emas mau turun. Apapun yang terjadi, jangan khawatir. Nah, dalam teks Filipi 4 ayat 6 tadi, Rasul Paulus mulai menjelaskan jangkauan
tentang khawatir itu. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 tadi dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi saudara sebutkan apa saja yang termasuk kategori yang belakangan ini menyebabkan saudara khawatir. Tambah usia, kita merasa khawatir karena kesehatan kita makin rawan. Kekuatan kita makin berkurang. Tambah ke sini, ekonomi makin berat. Dan ketika kita melihat masa depan, rasanya tidak jelas. Dan hal-hal itu bisa menyebabkan kita khawatir. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, tentang apapun juga, janganlah kamu khawatir. Soal hubungan rumah tangga, soal jodoh untuk masa depan. Firman Tuhan bilang, tentang apapun juga, sebutkan apapun juga. Jadi apapun juga yang termasuk menyebabkan saudara khawatir, sebutkan. Dan firman Tuhan bilang, jangan khawatir. Nah, kalau saudara butuh sesuatu, beritahu Tuhan. Kalau saudara masih tetap khawatir, padahal sudah memberitahu Tuhan, lebih sering kasih tahu Tuhan bahwa kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang bisa menyebabkan kalau Tuhan tidak turun tangan, kita khawatir. Jadi, kalau kita sudah memberitahu Tuhan, dan kita masih tetap khawatir, lebih sering kasih tahu Tuhan. Supaya dia tahu kita dalam kondisi yang sedang khawatir. Dan sejalan dengan itu, firman Tuhan mengajarkan supaya kita mulai mengucap syukur. Sebab sekalipun kita akan berhadapan dengan hal yang bisa menyebabkan kita khawatir, jangan lupa, so far, sampai hari di mana kita ada, itu karena pemeliharaan Tuhan. Belajar mensyukuri apa yang sedang dan yang terus Tuhan kerjakan dan telah kerjakan dalam hidup kita. Nah, malam ini saya mau mengajak semua saudara memikirkan tentang pertanyaan, kenapa kita dilarang khawatir? Pernah nggak saudara bertanya, kenapa saya dilarang khawatir? Sebab saudara tentu saja punya perasaan, lah kalau ini kayak begini, kan wajar toh kalau saya khawatir. Nah, Tuhan bilang, gak wajar itu. Jangan khawatir. Nah, pertanyaannya, kenapa kita dilarang khawatir? Hari ini saya mau menyampaikan 3 hal. Kenapa kita dilarang khawatir? Yang pertama, saudara-saudara, karena Tuhan itu apa? Mari kita ucapkan sama-sama. Kita dilarang khawatir karena apa? Iya, karena Tuhan itu ada. Anak saya waktu masih SD, pernah nggak mau sekolah? Saya tanya kenapa? Karena ada kakak kelas gede, suka pukul saya. Pukul balik, gede dia katanya. Jadi gimana? Saya takut. Saya nanti kalau sekolah, jangan-jangan digitukan lagi. Oke, besok sekolah. Saya antar kamu. Kamu tunjukkan. Yang mana? Dan kalau perlu kamu duluan pukul dia. Gitu saya bilang. Dan dia datang. Dan saya menemani. Dan ternyata dia berani sekolah.
Kenapa? Karena saya ada. Kesadaran bahwa saya ada menyebabkan dia tidak khawatir lagi. Nah, dalam hidup ini, jangan lupa kenapa Tuhan melarang kita khawatir. Karena Tuhan itu ada. Mari kita baca dalam Mazmur 14 ayat yang pertama, dalam versi firman Allah yang hidup. Orang yang berkata, tidak ada Allah, adalah orang yang bodoh sekalipun dia doktor dan profesor. Sekalipun dia pemenang Nobel, kalau dia berkata, Allah tidak ada, firman Tuhan berkata, kamu bodoh. Siapapun yang berkata, Allah tidak ada, berpikiran bengkok. Jahat. Oh, tapi dia suka tolong kita, Pak. Firman Tuhan bilang dia jahat. Dan tidak mungkin ia itu orang baik. Jadi siapapun yang berkata Allah tidak ada, nonsense ada Allah, maka saudara harus langsung memberikan label goblok gitu. Halo? Firman Tuhan bilangnya gitu kan? Orang yang berkata tidak ada Allah adalah orang bodoh. Aristoteles pernah berkata, yang membedakan manusia dengan binatang adalah akal budinya, pikirannya. So, hampir semua yang ada dalam kehidupan manusia, ada juga dalam kehidupan hewan, ada juga dalam kehidupan binatang. Yang membedakan itu pikirannya. Dan itulah kemuliaannya manusia. Kalau manusia itu butuh makan dan minum, binatang juga butuh makan dan minum. Setuju nggak? Iya. Kalau manusia itu butuh survive, maka dia harus punya keturunan. Sebab kalau dia nggak punya keturunan, dia nggak bisa mempunyai kelangsungan untuk melanjutkan kehidupannya. Betul? Nah, binatang juga kalau dia nggak punya keturunan, maka dia disebut punah. Betul ya? Iya. Nah, kalau manusia itu butuh tempat tinggal, maka binatang juga butuh tempat tinggal. Jadi gak ada bedanya. Tapi anehnya dan herannya, kalau orang itu loh, manusia itu loh, makan dan minum di hotel berbintang, makan dan minum bersama para pejabat, sombongnya luar biasa. Ganti status tiap 2 menit. Tidur di hotel yang mewah, statusnya ganti terus. Pernah saudara ngeliat, kalau binatang itu makan steak gitu, makan daging gitu, lalu ganti status? Tidak ada. Dia ngomong biasa gitu. Coba kalau manusia punya rumah bagus, pindah rumah, rumahnya mewah, selalu ada saja yang namanya status. Betul nggak? Iya. Sombongnya luar biasa. Sudah tahu, binatang itu loh, kalau punya rumah, lahan yang besar, nggak pernah sombong. Dan yang mengerikannya lagi, untuk mendapatkan semuanya itu, manusia itu melakukannya dengan cara berkelahi. Dengan cara-cara yang jahat, bahkan bersidang di pengadilan. Mamanya digugat, istrinya digugat, suaminya digugat, saudara kandungnya digugat. Kenapa? Apa yang diperebutkan? Warisan, harta. Dia berpikir kalau nggak bisa punya semuanya itu akan habis hidupnya. Ingat, hidup ini dipelihara Tuhan.
ada Tuhan yang selalu pelihara kita. Itu sebabnya manusia dilarang khawatir. Sebab apapun dalam hidup ini Tuhan pelihara. Selama ada Tuhan, aman. Haleluya. Iya. Kenapa seluruh bangsa Israel takut menghadapi Goliat? Karena nggak sadar bahwa Tuhan itu ada. Dan semua menganggap wajar toh kalau takut sama Goliat. Tapi ada satu orang yang berkata, salah. Yang menyertai kita lebih besar. Dan dia ada di pihak kita. Siapa lawan kita? Jadi kesadaran itu akan menyebabkan kita untuk tidak perlu khawatir. Sebab Tuhan itu ada. Haleluya. Yang kedua, mengapa kita dilarang khawatir? Sebab Tuhan itu baik. Tuhan itu bukan cuma sekedar ada, tapi Tuhan itu juga baik. Buat apa Tuhan ada kalau dia jahat? Buat apa punya Tuhan? Ada, tapi jahat. Bojai, betul nggak? Nah, Tuhan itu bukan cuma ada, tapi dia juga baik. Mari saya ajak saudara melihat bagaimana firman Tuhan menjelaskan ini. Mazmur 25 ayat yang ke-8. Tuhan itu baik dan senang menunjukkan jalan yang benar kepada semua orang yang tersesat. Jadi kalau saudara merasa buletisasi dalam pikiran ini, dan gak mampu menyelesaikan bagaimana supaya apa yang membuat saudara cemas itu bisa beres, kalau saudara datang memberitahu Tuhan, dia senang memberikan jalan buat kita. Pikiran yang bulat itu tiba-tiba pleng, beres gitu. Jadi yang perlu saudara ketahui, buat apa punya Tuhan kalau dia itu apa? Jahat. Buat apa ada Tuhan kalau dia nggak peduli kita? Ada tapi diem aja. Hah? Betul nggak? Buat apa lu ada? Betul nggak? Banyak kan? Anak-anak itu ada. Diem aja kalau kita repot. Hah? Kadang-kadang kita pikir, lu itu bocah. Jahat nggak? Enggak, baik. Tapi enggak mau tolong, enggak mau peduli kita. Coba saudara lihat bagaimana Alkitab menggambarkan bahwa Tuhan itu ada. 34 ayat 9 Mazmur. Kecaplah dan lihatlah. Lihatlah saya. Yang dimaksud dengan kecaplah, itu kita disuruh mengalami, menikmati. Kecaplah, rasakanlah. Bukan cuma sebagai wacana, penambahan pengetahuan bahwa Tuhan itu baik. No, rasakan, nikmatono bahwa Tuhan itu baik. Hah? Iya. Kecaplah dan lihatlah. Rasakan sendiri. Alami sendiri gitu. Dan untuk menggambarkan baiknya Tuhan yang baik itu, diberikan tambahan di depan kata baik itu dengan kata betapa baiknya Tuhan itu. Dia itu bukan cuma sekedar baik, tapi baik pol gitu. Makanya diubah daripada kedawan ditambahi betapa. Kalau ada orang cantik gitu, ya ini cantik, tapi kan ada sing demen gitu. Cuanti, bro, kamu nggak ngeliat, cuanti, wall. Nah untuk menggambarkan yang panjang-panjang itu, betapa cantiknya dia. Halo? Nah kalau menggambarkan Tuhan, bagaimana baiknya Tuhan itu? Betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi kalau saudara dikit-dikit
menyebabkan ada hal-hal yang bisa membuat saudara khawatir. Berlindung di bawah kaki Tuhan. Berlindung di balik salib Tuhan. Berlindung dalam darah Kristus. Dan kau akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja atas hidup kita. Hidup itu tidak melulu akal, tapi seringkali ada intervensi invisible hand. Tangan yang tak kelihatan itu campur tangan dalam hidup kita. Itu tangannya Tuhan. 100 ayat 5. Mazmur maksud saya pasti. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Perhatikan. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya bukan cuma saat ini, tapi dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan itu baik. Dan bukan untuk zamannya saya, turun-temurun. Zamannya anak saya Tuhan baik. Zamannya anak saya Tuhan baik. Di zamannya anak-anaknya saya Tuhan baik gitu. Jadi dia itu dapat diandalkan gitu. Kebaikannya itu dapat diandalkan. Sekarang 145 ayat yang ke-9. Tuhan itu baik kepada apa? Semua orang, bukan cuma pendeta, bukan. Kepada siapa? Saudara orang bukan? Dan Tuhan apa? Baik. Karena saudara termasuk apa? Orang gitu. Jadi kalau saudara suka mulai khawatir, sana kok ditolong ya, sana kok diberkati ya, sini. Sini orang enggak? Orang. Ya berarti Tuhan baik. Enteng aja. Halo? Setuju ya? Iya. Kalau saudara keluar, lalu kemudian ada orang jual kacang gitu. Itu orang bukan? Orang. Tuhan baik sama yang jual kacang itu. Iya. Jadi Tuhan itu bukan baik, bukan buat pendeta saja, bukan cuma untuk orang Kristen saja, untuk semua orang. Nah, mulai membiasakan cara berpikirnya. Kalau saudara sudah gemes sama seseorang gitu, ya orang bukan? Orang. Oh dia Tuhan baik. Halo? Jadi kenapa Tuhan melarang kita khawatir? Karena Tuhan itu ada. Tapi bukan cuma ada, karena Tuhan itu juga apa? Baik, gitu. Makanya saudara jangan jadi orang jahat. Karena Tuhan itu baik. Halo? Iya. Jadi saudara harus paham, kalau Tuhan baik, kita juga harus baik. Jadi jangan cuajian jadi orang Kristen gitu. Hah? Paham ya saudara? Iya. Jadi orang Kristen itu harus apa? Baik. Kenapa? Tuhannya baik. Kan aneh. Tuhannya baik. Anaknya? Iya cuaji. Bepopol ini tentara ini bukan anaknya Tuhan gitu. Ya? Paham ya saudara? Hah? Kurang jelas? Tak ulangi lagi loh. Yang terakhir sekarang. Kenapa Tuhan itu melarang kita apa? Khawatir. Yang pertama? Yang kedua? Iya, yang ketiga, terakhir. Karena Tuhan itu mau menolong kita. Buat apa ada, buat apa baik, cuma mesam-mesem tok. Pernah? Ini baik, tapi mesam-mesem tok. Gak jelas ini, halo. Betul gak saudara? Buat apa punya Tuhan, ada baik, tapi mesam-mesem tok. Gak diomeli sih, cuma mesem tok. Kita repot, kita ruwet, mesem tok aja, halo. Mesam-mesem, senyum-senyum, apa artinya buat aku, halo. Nah Tuhan itu mau tolong kita. Coba,
54 ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah apa? Penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Jadi kalau saudara khawatir macam-macam, kalau saudara bisa berdiri hari ini, itu semata-mata karena Tuhan yang menopang. Kalau saudara masih bisa tegak sebagai manusia, itu semata-mata karena Tuhan yang campur tangan, menolong hidup kita. Dia bukan cuma ada, dia bukan cuma baik, dia menolong kita. Sekalipun engkau nggak sadar, tapi Tuhan tetap menolong. Tapi itu bukan cuma zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru juga begitu. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, bukan dengan ragu. Tapi dengan yakin kita dapat berkata. Berkata apa? Tuhan adalah penolongku. Kenapa? Karena ngalami. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia? Mau mengubah sistem ekonomi, mau menggoyangkan pasar. Aku nggak akan takut. Sebab dia penolongku. Orang lain silakan takut, orang lain silakan khawatir. Aku ditolong Tuhan. Maka kiri kananku semuanya tergeletak, Tuhan tetap menopang aku. Kok egois? Tuhan memang bilang akan menolong. Bukan egois, saya menyaksikan bahwa Tuhan itu menolong kita. Berapa banyak selama COVID yang sudah dipanggil Tuhan. Dan saudara sampai hari ini ada, karena Tuhan menolong saudara. Engkau adalah orang-orang yang ditolong Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang ditegakkan oleh Tuhan sampai hari ini. Tuhan itu dahsyat. Saya mau saksi sebentar. Boleh ya? Habis itu selesailah. 3 bulan yang lalu saya diundang khotbah di Malang. Gereja besar di Malang. Saya ngomong besar karena termasuk di Mahnaim ini besar juga undang saya kan. Ini besar itu yang di Malang. Saya disuruh khotbah Minggu 3 kali. Kebaktian pertama 6.30 pagi. Dan saya bilang, saya nggak bisa berangkat jam 3. Dan saya bukan tipe pendeta yang kalau ngegas itu lupa daratan. Saya khawatir malaikat ketinggalan di belakang. Saya tuh kalau jalan pelan-pelan sekali. Biarlah saya diomong kagak punya nyali, tapi yang penting sampai gitu. Jadi saya nggak mau. Dan dia sudah biasa, ini memang kebiasaan. Cuma saya cerita sama saudara. Wong saya khotbah 3 kali di Mojokerto aja, minta hotel. Mojokerto, Surabaya berapa lama gitu. Saya bilang saya nggak mau bangun pagi. Terlalu pagi maksudnya. Jadi disediakan hotel di Mojokerto. Malang juga. Masuk Malang, Sabtu. Jadi saya nggak perlu sampai gimana-gimana, jadi bisa istirahat sebentar gitu. Nah, saya ngajak istri sama anak saya. Lalu menjelang sore, saya bilang sama istri saya, ayo kita jalan-jalan ke mall ya. Nah, saya itu kalau ke Malang, mall yang menjadi jujukan saya itu nggak ada mall lain, kecuali MOG. Malang Olympic Garden. Yang ada di jalan apa itu? Kawi atau apa itu, yang belakangnya Semeru itu. Itu mall paling lengkap di Malang. Dan salah satu kelengkapannya adalah ada pijet refleksi. Orang lemu itu suka hanya pijet. Ini supaya saudara paham. Jadi kapan-kapan kalau mau kasih berkat ke saya, kirim mana tukang pijet aja. Nah, saya mau pijet karena mobil saya manual, jadi ngoplang-ngopling lah kesel lah gitu. Nah, waktu sudah malam minggu itu mau masuk mall,
jalan yang di Kawi itu saudara. Wah, sependek mata memandang, itu semuanya mobil, ngantri untuk masuk semuanya ke MOG. Padahal saya tahu nih, nanti sekitar jam 7, ini gembala sidangnya pasti telepon untuk ngejak dinner gitu. Udah, waduh gimana ini. Padahal saya kepingin istri dan anak saya jalan-jalan. Karena dia kalau ke Malang nggak ngapa-ngapain di hotel aja kan buat apa kan gitu. Saya sudah punya perasaan macam-macam, kasihan. Udah, nggak ada cara lain. Karena akses masuknya cuma satu. Ya sudah, tak ikuti. Tapi antriannya panjang, saya bilang sama istri dan anak saya, kamu turun dulu, masuk dulu aja. Sebab MOG ini juga punya ketentuan yang agak beda dengan yang lain-lain. Dia itu punya ketentuan parkir progresif. Bukan cuma Kristen saja yang progresif. Ini parkir progresif. Ini satu-satunya mall yang mengenai parkir progresif. Waktu itu ya, sekarang kemarin saya lihat ternyata di Grand City itu juga berlaku. Parkir progresif 3 jam pertama, 2 jam berikutnya tambah berapa, 2 jam berikutnya. Ternyata nular progresif itu. Wis gak rame, progresif gitu ya. Kalau yang di Surabaya, kalau yang di Malang itu rame gitu. Jadi kalau orang makan itu bilang cepat, setelah progresif gitu. Nah, waktu saya sudah mulai dekat loket, saya sudah mau ngeliat jam saja. Ini sebentar lagi ditelepon, percuma datang gitu. Masuk saya. Masuk tuh geremet lagi. Sebelum masuk ke, basementnya. Saudara-saudara, hatiku kacau luar biasa. Dan saya khawatir gak dapat tempat parkir. Sudah masuk basement, semua penuh, mubeng penuh kabeh gitu. Sudah masuk. Saya khawatir, nanti kalau keluar lagi, ngantri lagi, suwe lagi, cuma nganter dan jemput bojoku tok lah gitu. Dan saya khawatir, saya mulai berdoa. Tuhan, saya minta satu tempat parkir. Saudara jangan bilang, Pak Pendeta ini lebay. Jangan, itu menyebabkan aku khawatir, tahu. Ini ado-ado datang. Nek cuma mubeng tok keluar lah repot ah. Udah, saya doa sambil nunggu antrian jalan sejengkal itu. Saya doa, Tuhan, saya minta parkir satu tempat buat saya. Pucuk di cinta ulang tiba. Ada emak-emak lewat depan saya, lalu persis di samping. Yang depan gak bisa atret karena itu bagianku berarti. Betul nggak? Saya tinggal nunggu yang depan itu jalan, ini depan saya langsung masuk gitu loh. Udah, hatiku riang gembira karena Tuhan mengabulkan doaku. Nah, masalahnya, emak-emak itu sudah masuk, gak keluar-keluar ngegas. Sedangkan yang di belakang wis ngenteni nih. Saya tuh gak tahu emak-emak itu kalau di mobil mau jalankan kendaraan itu apa ya, diudak gitu. Dia doa disek juga Pak ya. Bahasa roh 5 menit. Saya mari nanti ini ngebel. Kalau itu orang Surabaya pasti tetet gitu, betul nggak saudara? Oh, hatiku sudah kacau. Kalau sampai di bel dan saya kalah mental, jalan duluan. Itu kan saya hilang. Itu kan jawaban doaku. Nah nanti kalau saya minta doa lagi, Tuhan bilang, wis tak kei tadi buat tinggal gitu. Betul nggak? Jadi itu membuat saya jadi bingung. Akhirnya saya memutuskan,
Bapak Nos ngebel loh sana. Tapi orang Malang itu baik-baik, tidak ada yang ngebel. Jadi hampir 5 menit. Gak diapa-apa no. Ya saya biar no. Dia keluar, saya maju dikit terus atret. Dan saya bilang, terima kasih Tuhan. Engkau menjawab doaku. Ternyata Tuhan itu ada. Tuhan itu baik. Dan dia mau menolong saya. Dan dia juga mau menolong saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah lagu yang saudara semuanya bisa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. WL bisa nyanyinya? Ya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan saudara hari-hari belakangan ini ketularan orang lain ikut-ikutan cemas, ikut-ikutan khawatir. Ingat loh, Tuhan itu ada. Dan Tuhan bilang, jangan khawatir. Tentang apapun juga. Jadi kalau nanti istrinya khawatir bilang, Pak Pendeta bilang, jangan khawatir tentang apapun juga. Apapun. Termasuk parkir. Silakan. Mimbar saya kembalikan. Kuasa ya banyak berlimpah memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar.
kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami malam hari ini Tuhan. Setiap pujian, penyembahan, doa kami Tuhan, kami yakin dan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang ada dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan Allah yang baik dalam kehidupan kami. Dan Engkau Tuhan Allah yang selalu menolong kami Tuhan. Setiap persoalan kami, permasalahan kami Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberikan kami jawaban. Tuhan sudah mengabulkan doa kami. Dan Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Tuhan memberkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Henok Wilianto Tuhan, di dalam penggembalaan, dalam pelayanan, dimanapun hamba-Mu melayani beserta dengan anak, istri. Tuhan memberkati. Tuhan selalu melihat kesetiaan melayani, memberkati kembali Tuhan. Pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucapkan syukur kepada-Mu malam hari ini Tuhan. Dan kami bersama-sama Tuhan akan mengakhiri ibadah kami. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kami berdoa Tuhan. Biar kiranya Tuhan terimalah segala berkat, kasih karunia daripada Bapa yang baik, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai, membimbing, menolong, memberikan perlindungan dalam kehidupan kita. Berkat dalam pelayanan kami, dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha bisnis kami, selalu diberkati Tuhan. Beri pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.